Berusaha kabur, kurir sabu-sabu ditembak polisi. Polisi gerbek pasangan selingkuh di hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam tayangan program berita seputar hukum dan kriminal yang terjadi di seputar Lampung dan sekitarnya. Inilah Cekal. Awal kasus mengenai berusaha kabur kurir sabu-sabu ditembak polisi akan mencekal untuk edisi sore kali ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Adam Firmansyah, berikut laporan Cekal selengkapnya. Ya, pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Lampung menembak seorang residivis narkoba tersangka yang sudah lama menjadi target operasi. Petugas terpaksa menembak kaki kiri kurir sabu-sabu ini karena mencoba melarikan diri ketika akan ditangkap. Dari tersangka, polisi menyita 1 paket kecil sabu-sabu. Ini dia laporannya. Rizky, pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang telah menjadi target operasi ini akhirnya dibekuk petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Lampung. Warga Rawalaut, Enggal, Bandar Lampung ini ditangkap ketika mengantarkan sabu-sabu kepada seorang pemesan di depan karaoke Pratama di Jalan Untung, Suropati, Labuan Ratu, Bandar Lampung pada hari Minggu 30 November lalu. Petugas terpaksa menembak kaki kiri residivis kasus narkoba ini karena mencoba melarikan diri ketika akan ditangkap petugas. Dari pemuda berusia 20 tahunan ini, polisi menyita 1 paket kecil sabu-sabu. Tersangka pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Waihui selama 9 bulan. Menurut pengakuan tersangka, sabu-sabu tersebut milik rekannya berinisial IB. Rizky mengaku hanya diminta untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesan. Rizky mengaku tidak pernah mendapatkan imbalan uang, tapi dapat jatah sabu-sabu gratis untuk 3 kali pakai. Kamu disuruh siapa tadi? Ibeng. Dapat upah berapa? 3 kali pakai. 3 kali pakai upah sabu-sabu? Iya. Kalau upah uang? Nggak ada. Tersangka ditangkap setelah petugas melakukan penyamaran dengan berpura-pura memesan sabu-sabu. Kita bertransaksi undercover baik kepada yang bersangkutan. Setelah janjian dan disepakati di suatu tempat, kami datang. Tak lama kami menunggu, datanglah seseorang ini yang kami curigai. Dan sebelum sampai, dia mungkin sudah curiga, dia membuang sesuatu dari tangannya ke tanah. Ternyata ya memang yang bersangkutan adalah residivis ya. Residivis sebelumnya juga dia. Akibat perbuatannya, kini Rizky kembali mendekam di balik jeruji besi tahanan Polrestabes Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Sementara aparat Polsek Teluk Betung Barat, Bandar Lampung meringkus 2 pelaku penyalahgunaan narkoba saat sedang transaksi sabu-sabu, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata, Bakung, Teluk Betung Barat. Dari tangan tersangka ini pemirsa, polisi menyita barang bukti 1 paket kecil sabu-sabu seberat 0,5 gram. Reza dan Riki hanya tertunduk ketika petugas menggiringnya ke ruang pemeriksaan Polsekta Teluk Betung Barat. Warga Kelurahan Bakung, Teluk Betung Barat, dan warga Kaliawi, Tanjung Karang Pusat ini ditangkap karena diduga menjadi pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Keduanya ditangkap ketika transaksi sabu-sabu di Jalan R.E. Marta Dinata, Teluk Betung Barat pada Jumat 28 November lalu. Dari keduanya, polisi menyita 1 paket kecil sabu-sabu seberat 0,5 gram. Kepada petugas, Reza, salah satu tersangka, mengaku membeli sabu-sabu dari temannya berinisial RO dan AP seharga Rp200.000. Reza juga mengaku sudah 6 kali bertransaksi sabu-sabu. Setiap kali transaksi ia memperoleh keuntungan Rp50.000 per paket kecil. Baru sekali transaksi dapatnya berapa? Rp50.000 Bang, Pak. Rp50.000. Udah berapa kali ini transaksi? Baru 6 kali itu, Pak. 6 kali. Kita pakai juga nggak? Kadang pakai, Pak. Jadi hasilnya itu untuk pakai apa untuk diduitin? Duit, Pak. Banyakan duit ya. Kapolsekta Teluk Betung Barat, Komisaris Polisi Lumban Gaul mengatakan petugas masih melakukan pengejaran 2 tersangka lain, yakni RO dan AP, yang diduga sebagai pemasok sabu-sabu kepada tersangka Reza. Kedua tersangka merupakan target yang sudah lama diincar. Ini mereka ini sering melakukan transaksi atau baru sekali itu? Sudah sering, menurut informasi sudah sering melakukan transaksi di berbeda-beda tempat. Tetapi kami tetap mengikuti gerak-gerik mereka sehingga bisa kami berhasil untuk menangkap mereka.
saat melakukan transaksi. Sementara itu, polisi menjerat Reza dan Riki dengan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, kita masih mengenai kasus sabu-sabu pemirsa. Dan kali ini Majelis Hakim memvonis salah seorang mahasiswi di Bandar Lampung selama 4 tahun penjara karena memiliki satu paket sabu-sabu seberat 0,0170 gram. Selain itu, vonis hakim yang dibacakan Rabu siang juga menenda terdakwa sebesar 800 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Cecilia, warga Gunung Sulah, Sukarame, Bandar Lampung divonis selama 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dipimpin Nursia Sianipar. Wanita 23 tahun ini dinyatakan terbukti bersalah memiliki satu paket sabu sebesar 0,0170 gram. Majelis berpendapat mahasiswi di Bandar Lampung ini bersalah melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain hukuman badan, Cecilia juga dikenakan denda 800 juta rupiah atau pidana pengganti 3 bulan kurungan penjara. Dalam persidangan terungkap, Cecilia diciduk aparat Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung di dalam kamar hotel Arinas Bandar Lampung pada 31 Agustus 2014 lalu. Dari hasil penggeledahan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 0,0170 gram yang disimpan dalam kotak rokok. Cecilia mengaku membeli kristal memabukkan itu dari seorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp300.000. Rencananya sabu-sabu itu akan digunakannya sendiri, namun belum sempat memakai, Cecilia keburu ketangkap petugas. Menyatakan terdakwa Cecilia binti Fernando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki menguasai narkotika golongan 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Vonis ini lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 6 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, karena memiliki 10 paket sabu-sabu dan 300 pil ekstasi, seorang warga Kampung Tempel, Sindang Sari Natar, Lampung Selatan dituntut selama 15 tahun kurungan penjara. Jaksa menyatakan buruh serabutan ini bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika. Jaksa penuntut umum Imam Santoso menuntut Parimo selama 15 tahun penjara. Pria berusia 33 tahun ini dinyatakan bersalah karena memiliki 10 paket sabu dan 300 pil ekstasi. Pada majelis hakim yang diketuai FX Supriyadi, jaksa menjerat warga Kampung Tempel, Sindang Sari Natar, Lampung Selatan, ini dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Selain hukuman badan, Parimo juga dikenakan denda 1 miliar rupiah atau pidana pengganti 6 bulan kurungan penjara. Parimo sendiri diciduk polisi di seputaran pabrik PTP, perumahan PTP Natar, Lampung Selatan pada 14 Agustus 2014. Penangkapan dilakukan atas kicauan MR-SAT yang terlebih dahulu tertangkap. Dari Parimo, petugas mengamankan 10 paket sabu dan 300 pil ekstasi yang disembunyikan dalam speaker aktif. Buruh serabutan ini mengaku mendapatkan kristal memabukkan itu dari Saleh yang kini buron. Setiap mengantar barang haram itu, Parimo mendapat upah Rp500.000. Setelah mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menunda persidangan pekan depan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi polisi gerebek pasangan selingkuh di hotel. Tunggu informasinya usai yang berikut ini. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand, oh bihun rose brand. Nikmat tak terkira hanya bihun rose brand, oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka, rose brand lezat tak terkira.
saya Dita Zahra dari SMPN 1 Bandar Lampung. Jangan lupa ya dukung Dita untuk menjadi host LTV 16 dengan cara like Dita di fanpage kita LTV 16. Like sebanyak-banyaknya ya dengan nomor urut 02. Terima kasih dan bye-bye. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Wah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Pemirsa, saksikan acara tausiah yang bertema pesugihan. Besok pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tausiah menambah wawasan, perilaku solih, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Ini adalah rasa excited gue, bro, karena kita pengen ke tempat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polisi Pringsewu menggerebek pasangan selingkuh di sebuah hotel di Kelurahan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu. Dua pelaku digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Polisi melakukan penggerebekan berdasarkan laporan suami SM yang mencurigai istrinya berselingkuh dengan KM. Pasangan selingkuh ini saling kenal karena KM memiliki lahan di Pringsewu yang digarap oleh suami SM. KM warga Tambora, Jakarta Barat datang ke Pringsewu atas undangan SM. Setelah berada di Pringsewu, SM menemui lelaki ini dan kemudian berkencan di hotel. Yang menarik, wanita ini diantar suaminya dengan sepeda motor ketika hendak menemui selingkuhannya. Jakarta di mana ya? Tambora. Tambora. Udah punya istri? Udah punya istri? Hah? Udah. Anak berapa? 3. Ke Lampung ngapain? Ini disuruh ini. Diam aja lah, nggak usah ngomong. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti perselingkuhan. Di antaranya sejumlah pakaian dalam wanita dan billing hotel. Kapolsek Pringsewu Kompol Sukandar menjelaskan pasangan selingkuhan ini telah diperiksa. Mereka bakal dijerat dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Kronologis penangkapan kita pada pukul 8 itu kami dilaporkan oleh suami. Langsung lapor ke sini dari laporan dari suaminya kalau istrinya dicurigai selingkuh. Terus kita lakukan pengecekan di Hotel Marisa dan kita temukan istrinya atas nama Siti Muntopia, 39 tahun, di kamar 202 Hotel Marisa bersama laki-laki namanya Kika Mustafa, 40 tahun. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Ya, kita balik ke informasi selanjutnya pemirsa. Dan kali ini polisi Lampung Utara masih terus memburu 3 dari 4 pelaku perampokan mobil box rokok di Jalan Muara Sungkai, Lampung Utara beberapa hari lalu. Polisi sendiri sudah mengantongi identitas para pelaku yang diperkirakan ada yang berasal dari luar Lampung. Dengan baik untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Unit Jatanras Polres Lampung Utara hingga saat ini masih memburu 3 dari 4 orang tersangka perampok mobil box rokok yang membawa uang hasil penjualan rokok sekitar 200 juta rupiah. Meski belum membuahkan hasil, petugas Polres Lampung Utara mengaku sudah mengantongi identitas ketiga pelaku. Hasil keterangan Firmanudin, salah seorang pelaku yang lebih dulu ditangkap. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Bunyamin mengatakan dari keterangan salah satu pelaku, ketiga tersangka yang masih diburu petugas berasal dari Martapura, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Waikanan, Lampung.
Saat menghadang Budiman, sales rokok yang membawa uang penjualan rokok senilai ratusan juta rupiah itu, para pelaku mengendari minibus. Tepat di Jalan Muara Sungkai, para pelaku yang bersenjatai diri dengan senjata rakitan menghadang Budiman. Pelaku ketangkap 1 orang, sedangkan 3 orang masih buron. Sedangkan pelaku yang telah ditangkap yaitu bernama Firmanuddin. Untuk 3 pelaku masih dalam pengejaran oleh tim Buser gabungan dengan Polsek Belamampu dan Kasat Reskrim Lampung Wekanan. Untuk pelaku kita sudah bentuk tim khusus baik dari opsional Polres Utara bersama Polsek Sungkai Utara, bahkan kita bantu dengan Polres Wekanan. Polisi yang mengetahui aksi kejahatan itu langsung mencegat kendaraan yang digunakan pelaku saat menuju Kabupaten Waikanan. 1 pelaku berhasil dilumpuhkan setelah terjadi baku tembak, sementara 3 pelaku lain berhasil lolos dari sergapan polisi. Polisi berhasil mengamankan minibus yang digunakan pelaku, uang ratusan juta milik korban, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Ya, pemirsa, Cakap akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya karena terjaring razia petugas, siswi SMA menangis. Informasinya usai yang berikut ini. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand, oh bihun rose brand. Nikmat tak terkira hanya bihun rose brand, oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka, rose brand selesa tak terkira. Bihun rose brand, bihun kita semua. Pemirsa, saksikan acara tausiah yang bertema pesugihan. Besok pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, tausiah menambah wawasan, perilaku solih, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai, selamat sore pemirsa. Selama 30 menit ke depan, saya Andi Otniel. Saya Deza Kristiani. Di awal Juli 2014 ini, kami akan ragam berita menarik dunia entertainment. Sarapan informasi, ini aja. Fakta dan kabar terbaru selebriti. Showbiz hadir setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Ini adalah rasa excited gue, Bu, karena kita pengen ke tempat. Sejumlah berita yang sudah disiapkan di antaranya. Membuka akhir pekan Anda dengan beragam informasi ringan. Malam Puncak Abang None Jakarta Selatan 2014 sukses digelar Selasa malam. Hangat dan lengkap. Jumlah toko wayang ini berbentuk serangga seperti nyamuk. Sindo Pagi akhir pekan hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Jangan lupa dukung Tiara di fanpage kita LBB 16, Tiara nomor urut 05. Ya, lovers, jangan lupa juga nonton LBB 16 yang tayang pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bye-bye! Terima kasih Anda masih bersama Cekal, tayangan berita hukum dan kriminal. Pemirsa, berbagai cara dilakukan warga Bandar Lampung untuk terbebas dari sanksi petugas operasi Zebra Krakatau 2014. Dari mengaku sebagai keluarga aparat hingga pengendara yang menangis karena tidak mau kena sanksi tilang.
Ketiga siswa sekolah ini tak mampu berbuat banyak ketika terjaring operasi Zebra Krakatau 2015 di salah satu jalan protokol Bandar Lampung kemarin. Bahkan, dua siswi SMA ini tak kuasa menahan tangis. Ketiga siswa ini terjaring bersama puluhan warga lainnya karena tidak memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan, seperti SIM dan STNK. Dan salah satu dari mereka juga tak menggunakan helm saat melintas. Keduanya menangis meminta agar polisi tidak memberikan sanksi tilang karena surat-surat kendaraan dibawa orang tuanya. Tidak hanya itu saja, sejumlah warga yang terjaring razia juga berupaya menghindari sanksi petugas. Salah satunya mengaku sebagai anggota keluarga aparat keamanan berpangkat kapten. Meski memohon untuk dibebaskan, namun petugas tetap saja melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi tilang kepada para pelanggar, termasuk kepada dua pelajar sekolah tersebut. Selain itu, polisi juga banyak menemukan kendaraan-kendaraan yang menggunakan stiker atau atribut TNI dan Polri. Hal ini dilakukan para pengendara agar terhindar dari razia polisi. Polisi dibantu oleh POM TNI AD meminta pengendara melepas stiker-stiker yang ada. Kita yaitu pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm, bonceng 3, kemudian plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian sabuk pengaman, kemudian pengemudi yang menggunakan handphone saat mengemudikan kendaraan, itu kita langsung tindak dengan tilang. Polisi menargetkan setiap hari sekitar 50 pelanggar lalu lintas bisa terjaring razia. Operasi Zebra Krakatau 2014 ini akan digelar hingga 9 Desember mendatang. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Sementara di Lampung Utara pemirsa, Operasi Zebra Krakatau 2014 digelar aparat gabungan. Operasi ini menjaring puluhan sepeda motor yang melintas di jalan lintas Sumatera Lampung Utara. Selain memberikan sanksi tilang, petugas juga melucuti atribut militer yang terpasang di setiap kendaraan. Sedikitnya 70 orang personel gabungan polisi, TNI, Dinas Perhubungan, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara terlibat dalam operasi Zebra Krakatau 2015 di jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya di Tugu, Lampung Utara, kemarin pagi. Petugas menghentikan setiap kendaraan yang melintas untuk memeriksa kelengkapan kendaraan. Selain masyarakat sipil, razia juga difokuskan pada anggota Polri dan TNI yang melintas. Selain menghentikan kendaraan, petugas TNI dan polisi militer yang ikut terlibat juga melucuti setiap atribut militer yang terpasang di kendaraan. Belakangan atribut militer sering digunakan pengendara meski bukan berstatus anggota TNI atau Polri. Gimana tanggapannya? Ya, bagus aja, Pak. Bagus aja. Gitu ya, nggak keberatan ya? Enggak, enak gini aja. Gimana dengan ada razia zebra ini gimana? Ya rasanya agak lega lah kalau ada apa namanya. Baik. Menurutnya gimana kalau ada razia seperti ini? Bagus. Ya bagus. Bagusnya di mana? Bagusnya kenapa? Ya biar aman lah, biar tertib lah. Iya. Dalam razia ini sedikitnya 86 kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring petugas. Puluhan pengendara langsung mengikuti sidang di tempat yang digelar Kejaksaan di Pengadilan Kota Bumi. Polisi lalu lintas memastikan operasi akan rutin digelar menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita yang pasti yang pertama dalam rangka menciptakan upaya yang kondusif dalam rangka menjelang Tahun Baru tahun Natal dan Tahun Baru 2014 dan 2015 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Menurut rencana, operasi Zebra akan dilakukan di setiap perlintasan kendaraan agar bisa memberikan rasa aman dan nyaman pengendara. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Pemirsa, sepanjang operasi Zebra Krakatau 2014 yang digelar, Polresta Bandar Lampung telah mengeluarkan 1.000 lebih surat tilang. Pengendara umumnya tidak memiliki surat izin pengemudi dan surat dokumen lainnya. Ya, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita Percakal sore kali ini. Saya dan Firmasah mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai jumpa.
Jumlah pelanggaran bagi pengendara kendaraan bermotor dan mobil ini diperkirakan akan terus bertambah. Pelanggaran masih didominasi kendaraan roda 2. Bagi pengemudi yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi tilang dan juga penahanan kendaraan. Kanit Turjawali Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, Ibtu Budi Harto mengungkapkan jumlah pelanggaran diperkirakan akan terus bertambah. Setiap hari polisi menemukan 100 hingga 200 kendaraan yang melanggar, baik yang tidak dilengkapi surat maupun tidak menggunakan helm. Tilang 777 dengan barang bukti 335 SIM, kemudian STNK 335, kemudian barang bukti berupa kendaraan yaitu 11 unit. Kendaraan apa, motor mobil Pak? Kendaraan sepeda motor. Polisi mengimbau meski operasi Zebra akan berakhir pada 9 Desember mendatang, masyarakat hendaknya melengkapi surat-surat kendaraan dan mematuhi aturan lalu lintas. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.